Welcome to TikTok Live. Have fun interacting your viewer. Dan kalian harus 18 tahun ke atas, dan juga saya juga harus 18 tahun ke atas. Dan jangan lupa untuk menciptakan lingkungan nonton yang asik gitulah, kira-kira kata TikTok. Gitulah kata TikTok katanya. Dan hari ini kita akan menggambar salah satu anime yang enggak lama sih, sebenarnya anime lama, sebetulnya movie. Namanya adalah Kimi no Nawa atau Your Name, atau nama lu, nama kamu, ya itulah pokoknya. Ya, nama kamu siapa? Makanya kita temanya adalah siapa kamu? Nama kamu siapa? Apakah kamu sudah makan? Ya kira-kira lah seperti itu. Dan hari ini edisi tanggal 10 bulan 2 tanggal 10. Dan kalau kamu misalkan pernah istilahnya pernah menonton anime Kimi no Nawa, pasti udah nggak kaget sama beberapa karya-karya dari Makoto Shinkai. Kalau Makoto Shinkai kalau nggak salah karya-karyanya memang udah ya cukup terkenal dan cukup familiar. Di antaranya ada Tenkinoko sudahnya ya, kalau Tenkinoko. Ada juga karya lainnya, apa sih, Garden of, ya itulah, Garden of apalah gitu. Terus Biosoku 5cm, apalagi ya, banyak sih sebetulnya. Jadi ya kalau buat yang penggemar Makoto Shinkai mungkin sudah tahu. Dan aku tuh sedikit agak suka lupa sama yang namanya karya-karya dari suka lupa ngebedain antara Makoto Shinkai sama Ghibli. Jadi saya mohon maaf. Siap nonton sambil makan seblak. Wah, udah beli seblak dia. Please dong, udah beli seblak dia. Aku tadi mau beli seblak dulu sebetulnya, cuman ya gitu deh. Tadinya mau beli seblak dulu tapi bentar. Ini ternyata kalau versi ini banyak ngobrolnya ya, back sound musiknya. Kita ganti dulu deh biar backsoundnya nggak begitu gimana banget gitu. Kita ganti dengan backsound kita yang biasanya. Oke. Kita ganti sama backsound kita yang biasanya. Gak apa-apa bang, aku wakilin. Tidak, aku tidak mau diwakili. Aku pengen makan langsung. Aku tidak mau diwakili makan seblak. Tapi ya udahlah, karena saat ini aku juga belum makan seblak. Tadi makan apa ya? Tadi makan nasi, telur, sama apa gitu. Tapi ya sudahlah. Aku tadinya kalau urusan seblak aku tidak mau diwakili. Aku pengen makan sendiri. Curang kamu curang. Kenapa kamu sudah persiapan, aku belum? Dan buat teman-teman yang para penggemar seblakers, kamu bisa nah kalau mungkin para penggemar seblak, kamu bisa checking ini ada Yoshiyuki yang penggemar seblak. Jadi kalau teman-teman yang pengen dan suka sama-sama seblak, boleh deh ngobrol sama Yoshiyuki juga. Dan sama aku tentunya. Dan aku juga, masalahnya aku juga suka seblak. Taruh, kok nggak enak sih? Bentar, aku kayaknya belum set ininya deh. Belum set. Oh segitu. Coba aku kecilin sedikit. Aku kecilin dikit ya. Pen kita ada di 60 di 60 6.0. Seblak ceker enak tahu, kata Yoshiyuki. Aku tahu. Edisi menjawab dengan emosi. Aku tahu seblak ceker enak. Aku tahu itu.
Aku tidak membutuhkan informasi itu. Yang aku butuhkan adalah seblaknya. Enak ya, emang enak. Seblak ceker tuh enak. Siapa yang bilang seblak ceker nggak enak? Buat kalian yang tidak menyukai seblak, kalian kalian melewatkan sebuah kesempatan paling enak dan paling mantap yang ada di dunia kalau kalian tidak suka seblak. Sayang sekali. Kenapa? Ada yang tidak suka seblak. Saya kadang-kadang nggak paham. Gitu. Emang harus semuanya paham? Ya gimana ya? Enggak juga sih sebetulnya, cuman karena aku sih penggemar seblak, makanya aku kadang-kadang ya beli seblak. Terus kemudian aku juga memakan bakso aci. Aku termasuk pemakan bakso aci. Termasuk juga kayaknya Yoshiyuki juga salah satu pemakan bakso aci. Mie ayam, bakso tidak ketinggalan. Minumnya es matcha. Matcha. Aku juga suka matcha. Ih, enak banget. Di sini lagi panas loh. Situasinya tuh lagi panas terik dan kayaknya mau deket ke hujan. Jadi kayaknya es matcha tuh enak. Aduh, Bapak Abroha juga salah satu penggemar matcha. Kayaknya salah satu penggemar matcha juga dia. Dan matcha. Aduh, aku jadi sampai speechless gini mau ngomong apa begitu pas mendengar matcha sih. Ya aku speechless. Pengen matcha. Ada yang bisa dititip nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada yang bisa nitip lagi. Ada yang keluar Gi. Bo, keluar deh, Bo. Mau nggak? Aduh, sayang sekali tidak ada yang keluar. Semua sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Aduh. Beli matcha, Bo. Beli es matcha. Mau kuwakilin, aduh masa diwakilin lagi sih. Bentar, aku tidak mau mengalah pada es matcha. Masa iya diwakilin sih? My god. Dadang. Nitiplah sekalian. Ada Starling tuh kan di depan SMA ada Starling tuh. Ada kali matcha. Oke, siap. Tuh iya dang, si Abo juga nitip. Sekalian lah. Yoi. Oke. Ya, alhamdulillah teman-teman. Ayo si Yuki nggak jadi diwakilin. Aku udah nitip. Ternyata ada temanku yang keluar. Hahaha. Bahagia banget gitu. Hahaha. Ada temanku yang bisa keluar dan membeli es matcha. Matcha Ci. Membeli es matcha. Jadi tidak, untuk es matcha tidak diwakili. Tapi kalau untuk seblak iya kayaknya. Ya gitulah ini. Ya tapi kan kau makan seblak, aku tidak. Nitip gue ya. Si Abo juga nitip. Oke, dan nanti sambil kita menunggu es matcha, maaf Yoshi, aku minta wakilin itu aja deh, seblaknya aja. Kalau matchanya ada yang bersedia untuk
membelikan. Cia, sampai segitunya. Ini Yosi nih ngasih ide sih. Orang jadi pengen kan. Panas begini loh di sini. Kalau aku ngasih kau teman-teman, situasi di sini sedang apa ya? Sedang situasi lagi panas-panasnya. Beneran lagi panas-panasnya di sini tuh. Kayak mau hujan gitu. Jadi makanya karena situasinya lumayan cukup panas, makanya minum es enak tuh. Dan tadi aku dapat kabar-kabar dapat bisikan dari Yoshiyuki tentang es matcha. Ya kebetulan sih temanku ada yang belum beli makan, jadinya ya bisa kebetulan nitip gitu. Akhirnya paling nggak matcha lah ya, kalau seblak nanti deh habis live deh. Soalnya dia nggak tahu nih, yang orang yang dititipin nggak tahu tukang seblak enak di sini. Ya payah sekali dia nggak tahu. Ya begitulah. Halo buat kalian yang juga mampir ke Studio One, Studio 9. Thank you. Kok jadi Studio One? Ya, halo Jejemon. Terima kasih sudah mampir. Oh ya guys, terkait dengan yang namanya seblak. Seblak. Terkait dengan yang namanya seblak, ada beberapa varian seblak yang aku sendiri juga baru tahu banget kemarin waktu pas beli tuh. Secara tidak sengaja aku menemukan ada seblak mozzarella. Ih keren ya, seblak mozzarella loh. Kayaknya segala sesuatu sekarang semua pakai mozzarella. Nih kemarin aku baru beli yang namanya seblak mozzarella. Jadi agak Italiano. Jadi ya seperti apa rasanya? Susah dibandingkan dengan kata-kata, tapi ya yang jelas kejunya meleleh sekali. Dan waktu itu aku nyesel kenapa aku tidak pesan itu. Padahal ada temanku satu pesan itu dan kita nyobain, enak banget coy. Enak banget ternyata. Ya itulah dunia perseblakan loh. Kita kan lagi ngegambar Kimi no Nawa, kenapa jadi urusannya jadi seblak? Fatih hanya Nala, halo Fatih, apa kabar? Dan kalau untuk urusan saya nggak tahu ya, apakah Fatih menyukai seblak ataukah tidak? Seperti halnya saya dan juga Yosi, saya nggak tahu. Fatih suka seblak nggak? Fatih, nih ada apa namanya? Ada penyuka seblak. Kata Fatih enggak. Waduh, sayang sekali Fatih. Padahal seblak itu lumayan cukup enak ya, gitu deh. Ini kenapa kita nyari dukungan seblak ya? Ya gitu deh. Kalau lagi gabut ngegambar ya ginilah urusannya. Ya, dan untuk teman-teman sekalian yang pedes katanya, ya iyalah kalau dicabein mah. Tapi seblak kalau nggak pedes itu nggak asik. Kalau Fatih berarti penyuka apa nih? Fatih bisa jadi adalah penyuka tebakanku. Kayaknya kalau Fatih lebih mie ayam deh, mie ayam person mungkin. Apa iyakah? Ataukah mungkin ya tebakanku sih pasti Fatih lebih mie ayam person. Ada yang juga bakso person. Seperti halnya ini, kita kenapa jadi ngomongin makanan ya? Bukannya malah jadi lapar ya? Udahlah ya nggak apa-apa. Namanya juga lagi edisi siang, edisi lapar-laparnya, edisi lapar, edisi ngantuk-ngantuknya, lagi mencoba untuk mencoba untuk apa ya? Mencoba untuk menyenangkan hati dengan seblak ataupun
makanan-makanan lainnya sih ya. Kalau bapak produser Abroha aku tahu dia penyuka bakso Malang. Dia tuh nggak pernah, hampir nggak skip bakso Malang dia. Dia suka banget soalnya kalau Mamang Abroha tuh penyuka bakso Malang sejati. Karena hampir tiap hari tuh dia beli tuh. Ngaku aja Pak, Bapak nggak usah bohong Pak. Bapak kan tiap hari beli bakso Malang Pak. Bang izin keluar ya, pengen nonton anime sambil makan seblak. Tenang, aku wakilin. Siap. Aduh, kenapa harus diwakili urusan makan seblak padahal aku juga pengen. Ya, baiklah silakan Yosi. Dan kalau untuk teman-teman yang juga lagi makan siang, selamat enjoy makannya, selamat jangan buru-buru nanti keselak. Kalau keselak nanti ya gitu deh. Kalau keselak nanti malah sakit ininya. Oke, aku buat dulu sulur-sulur ininya. Ini mohon maaf ya, aku miring-miringin gini nih. Nah, ini kayaknya lebih enak di No, kita ulangi. Oke. Oh ya, saya juga ingin mengucapkan turut berbelasungkawa sebesar-besarnya untuk teman kita yang kemarin kalau tidak salah Anggit Sasmita. Ya sedih sih kalau mau diceritain ya. Saya ingin berbelasungkawa buat buat Agit kalau ternyata dia kemarin terlewatkan, bukan terlewatkan atuh. Ya sebetulnya saya ingin berbelasungkawa buat Anggit yang kemarin habis beli es krim. Beli es krim apa sih si ini tuh? Oh, Dingsue. Emang ada baru Dingsue ya? Oh ada. Oke, saya ingin berduka cita buat Agit karena kemarin habis beli Dingsue datang ke studio dengan penuh dengan ketawa-tawa katanya es krim dan tiba-tiba es krimnya itu jatuh ya. Saya berbelasungkawa sekali, salah sendiri nggak beliin kita gitu. Lagian datang flexing, ngapain datang cuman flexing doang? Coba bayangkan, ngapain tuh orang? Ya gitulah, ente sih Git nggak bagi-bagi ke kita, ya nggak sih? Yo, iya, Toto datang ke studio, gue lagi makan es krim dong, tiba-tiba nongkrong gitu di depan kita. Oh my god. Ya gitulah, itu karma buat orang-orang yang ingin flexing makanan Toto datang ke studio 9. Aduh, menyebalkan sekali. Ya gitu deh. Halo, dan saya menyapa halo Bang Rengga yang makasih banget sudah mampir ke live-nya Studio 9. Terus kemudian aku juga jadi tahak begini sih. Iya. Aku juga ingin menginformasikan kepada teman-teman kalau misalkan teman-teman yang lagi gabut ya, benar-benar lagi gabut, nggak tahu nih, nggak ada kerjaan apa-apa segala macam, ikuti deh Battle Championship-nya Mobile Legends yang diselenggarakan oleh AFF Tour. Buat kamu yang suka main game tuh, silahkan tuh bertarung, pilih tim kamu dan silahkan checking AFF Tour Travel untuk informasi lengkapnya gitu. Silakan cek di IG-nya aja. Ya aku bingung sebetulnya Bang Jen, ini kok
tour and travel, tapi kok ngadain Mobile Legend. Bebas aja ya, bebas aja lah ya. Buat sekarang siapa sih yang enggak? Aku bingung nih, ada perusahaan tour travel yang ngadain Mobile Legend. Ya biarin lah ya, suka-suka mereka lah ya, suka-suka dia lah ya. Saya sih suka-suka Bang Jen aja lah. Gimana kayak ceritanya, suka-suka beliau, suka-suka Anda saja lah. Anda mau ngadain perlombaan balap kerupuk juga saya juga nggak urus ya. Terserah aja, yang penting ada ininya buat kita. Aduh sampai serak begini. Oke, buat teman-teman yang mungkin pastinya kalau yang penggemar manga anime itu udah nggak aneh lagi sama anime sama animenya Kimi no Na wa. Ini kenapa suara jadi serak begini? Kenapa jadi serak begini? Ada apa dengan suara serak saya? Kenapa suara saya jadi serak? Mengapa? Ya buat teman-teman yang kalau misalkan serak bentar. Buat teman-teman kekecilan. Nah, udah segini pas. Buat teman-teman yang suka anime pasti istilahnya udah nggak kaget atau udah nggak, pasti udah kenal lah namanya sama Kimi no Na wa atau Your Name, besutan Makoto Shinkai. Dan anime ini cukup mendapatkan sukses di pasaran internasional. Bahkan buat mereka-mereka yang tadinya nggak tahu karya-karya Makoto Shinkai, tiba-tiba dong mereka jadi ikutan jadi suka dengan anime-anime buatan Makoto Shinkai. Jadi gara-gara mereka penasaran, akhirnya jadi mulai dari situlah banyak yang akhirnya mengenali karya-karya dari Makoto Shinkai. Padahal Makoto Shinkai sendiri kalau di kalangan para pencinta anime cukup lumayan terkenal ya, cukup lumayan. Seperti ya istilahnya kalau buat penggemar anime kayak siapa, kayak apa ya, kayak Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki adalah tipikal yang juga ya kita kenal lah ya Hayao Miyazaki. Siapa sih Hayao Miyazaki itu sebetulnya? Ya siapa juga yang nggak kenal dengan Studio Ghibli gitu. Buat teman-teman yang senang sama Studio Ghibli pasti udah tahu dong, harusnya sudah tahu dan sudah kenal siapakah si kakek berambut putih itu. Ya bukan legenda ular putih ya, bukan ya. Oke, dan aku masih nunggu ya, siapa tahu nih Mamang Bapak Abroha bisa ikut-ikutan join berkumpul bareng kita. Woi ya. Dadah. Untuk sementara aku mau masukin dulu apa namanya? Saya mau memasukkan apa namanya? Layer. Susah banget bilang layer. Saya akan masukkan fill layer karena kita waktunya untuk memberikan warna bagi gambar ini. Ya enggak sih? Masa yang nggak diwarnain? Enggak seru dong. Aku awali mula-mula dengan warna red orange yang agak, biar agak sedikit terlihat agak sedikit terlihat lah gitu. Ya enggak sih? Oke, dan teman-teman yang juga udah pernah nyaksiin atau melihat seperti apakah sih Kimi no Na wa itu, pasti teman-teman udah nggak aneh sama jalan ceritanya. Nanti kita ngomongin tentang jalan ceritanya ya, dan kita ngomongin tentang, kalau nggak salah aku juga pernah ngegambar animenya Makoto Shinkai waktu pas gambar iya deh, aku pernah deh
pernah deh ngobrolin waktu pas kita gambar siapa ya? Lupa. Perasaan kita pernah gambar. Kayaknya kita pernah gambar deh. Makanya aku agak lupa ingat tentang di mana ya? Ya aku lupa ingat lah. Ya aku agak lupa ingat sih aku. Dan kalau nggak salah nanti kita akan warnain ya ini. Kalau nggak salah, kalau Makoto Shinkai itu alias Shinkai Makoto alias Makoto Nitsu, atau ya dia lahirnya namanya Makoto Nitsu. Dia tuh kalau nggak salah adalah video game animator awalnya. Dia tuh video game, animasi video game ya, banyak yang dia kerjakan tuh. Terus juga dia itu juga orang kelahiran Nagano, salah satu prefektur yang ada di Jepang, dan kemudian bukan India ya, bukan. Jadi kalau Makoto Shinkai dari India mungkin dia akan aja ya kayak gimana gitu. Bukan itu. Jadi halo Dutra Lego, terima kasih sudah mampir. Dan Makoto Shinkai sendiri juga ya bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang adalah salah satu seorang master di bidang gambar dan lain-lain. Karya-karyanya bagus-bagus, dan nanti kita akan ngomongin karya-karyanya. Tapi sebelumnya aku pengen pilih warna. Ini lagi nyari contekan sebetulnya. Kalau mau jujur, aku mau nyari contekan. Aku lupa warna rambutnya itu apa ya. Bisa lupa begitu si Mamang, bisa lupa begitu. Aku lupa loh warna rambutnya tuh apa ya. Apa warna rambutnya tuh? Kalau nggak salah sih agak kecoklatan gitu. Kok forget ya. Dia itu kalau nggak salah coklat agak kelabu gitu deh. Kalau si iya, kalau nggak salah coklat agak abu gitu. Oke, kita akan kentut goreng. Oh my god, kentut goreng. Ini pertanyaan saya, kalau kentut digoreng pakai terigu gak ya? Oke, kita lanjut. Aku mau ini, kok ada orang yang nickname-nya namanya kentut goreng. Pertanyaan saya, kentut goreng gitu ya, itu bisa pakai ini enggak sih? Bisa pakai, kalau kentut goreng tuh bisa pakai apa namanya? Terigu enggak digorengnya? Atau kan pasti kan kalau nggak pakai terigu pasti kentutnya lepas dong ya. Jadi baunya jadi keluar kemana-mana. Kenapa kita harus membahas itu? Kenapa kita harus membahas hal seperti itu? Mengapa? Ada salah. Pokoknya ya gitulah, Mamang Mas sporadis lah pokoknya. Kalau warna rambutnya gini, wait, aku nyari contekan dulu. Kayaknya enggak deh, bukan gitu deh warna rambutnya. Oke, bentar. Aku cari warna yang sesuai. Gini kah? Gini deh, udah nggak apa-apa. Untuk warna rambut si cewek agak hitam lah ya, agak hitam aja dikit. No, ini abu-abu. Oke, seperti ini deh. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang asik makan siang, silahkan di sepil makan siangnya apaan, dan jangan lupa mention kita biar kita juga ikut ke bagian kenyangnya. Apa? Mention siapa kamu? Hah? Siapa kamu? Nama saya Johnny Portal. Kalau mau ditanya Kimi no Nawa, nama kamu siapa? Nama saya Johnny Portal.
Ya, ini rambutnya sudah beres. Lanjut kita apa ya? Lanjut kita ke bagian-bagian yang lain ya. Pastinya ya. Oh ya, pastinya. Ini aku rapin dikit. Ini kenapa ada cuy? Ah, udahlah, biarin. Tiba-tiba jadi pemalas gitu. Ini apa yang mencuat ke depan? Ah, udahlah, biarin. Biarkan saja. Kalau perlu kita tambah malahan. Oke, lanjut. Ini warna rambut. Kita akan ke warna kulit. Warna kulitnya apa ya? Warna kulit ya warna kulit lah. Pasti warna kulitnya agak sedikit. Aku akan buat. Loh, terlalu putih. No. Ini karena background ya. Bentar. Backgroundnya aku kasih warna yang lain dulu. Warna apa ya? Warna terang dulu deh. Warna terang dulu. Oke, nah gini deh. Nah kalau ini kan kelihatan jadinya. Kalau tadi pas kita ngewarnain rambut jadi aneh ya. Kenapa jadi aneh begitu? Oke, dan sekarang kita ke base color dulu. Base color untuk warna kulit ya. Kulit lah. Kulit apa? Kulit sapi? Bukan. Bukan kulit sapi, bukan. Terus kalau nggak salah ya berarti bener. Ini warna ininya tuh merah. Warna itu sebetulnya ikat rambut loh. Kalau di film aslinya itu ini sebenarnya adalah ikat rambut, jadi bukan ular. Kata siapa ini ular? Bentar, ini belum dihapus. Oh iya, udahlah nanti aja. Warna seragam putih. Nah, ini gampang nih. Warna seragamnya putih. Gampang kalau yang ini. Ya sih. Oh bukan, salah. Dan kalau nggak salah ini warna dasinya si wanita ini merah. Merah. Ya betul, merah. Kita buat agak mewah saja, oke. Nanti aku lupa dasnya itu, kalau nggak salah ini tuh hijau deh. Cuman aku lupa hijaunya itu segimana. Kayak hijau salam-salam gitu deh. abunya. Mohon maaf. Kalau nggak salah untuk bagian dasi ini adalah hijau-hijau. Kalau nggak salah ya. Pertama aku buat hijaunya agak sedikit tua dulu. Aku buat hijau yang tua dulu, segini. Aku buat hijaunya tua dulu, habis itu nanti aku garis, aku pakai hijau yang lebih muda lagi, segini kayaknya. Segimana ya? Segini deh kayaknya deh. Oke, aku iniin dulu ya. Segini. Iya deh, seginilah ya. Ini aku buat dulu garis-garisnya. Kenapa memang agak tidak lurus? Oh iya, lupa. Bentar. Segini apakah sudah tepatkah warnanya? Kayaknya sih udah lumayan lah ya. Udah agak mirip lah ya. Aku soalnya lupa banget nih sama warna daripada. Aduh, nggak ada contekan lagi di sebelah kanan. Tiap kali mau bikin contekan lupa mulu saya. Selalu lupa.
Oke. Ini pertama aku fill in dulu, fill in. Oke. Kita buat garis-garis. Tiba-tiba ketika membuat garis, Mamang jadi hening. Iya. Takut mencong. Takut mencong lah. Ya, maaf ya. Gitu dah. Kita harus fokus. Oh iya. Lanjut kita ke warna bagian sini. Kita buat hijaunya begini aja. Untuk yang si wanita tidak. Oke, gitu aja. Ya, sambil kita masih menggambar-gambar, aku mau kasih sedikit info buat teman-teman terkait dengan film-filmnya Makoto Shinkai. Kayaknya udah pernah deh gue ngomongin ini, ya nggak sih? Belum apa? Udah ya? Udah belum sih? Yang pertama adalah kalau nggak salah Yakusoku no Basho. Udah ya? Udah. Udah. Iya bener. Kita nyebutin yang terkenal-kenal aja ya. Terus kemudian Biosoku Go Senchimeteru atau Biosoku 5 cm. Aduh, nabrak mic saya, muka saya. Kemudian ada juga Garden of Words. Ya, Garden of Words atau Taman Kata-kata, Kotonoha no Mini wa Your Name, kemudian Kimi no Na wa setelahnya. Weathering with You alias Tenkinoko kita belum sempat gambar. Kalau Suzume kita sudah sempat gambar deh kalau nggak salah. Iya ya, kita gambar waktu itu Suzume ya. Ya kalau nggak salah sih Suzume yang kita gambar. Aku lupa. Aduh ini mic posisi nggak enak banget sih. Oke, ya sudah. Ternyata belum. Ya, ada Suzume. Kemudian apa ya? Kita cerita tentang Makoto Shinkai atau kita cerita tentang Kimi no Na wa aja ya. Kimi no Na wa aja lah ya. Kita cerita tentang Kimi no Na wa atau Your Name atau siapakah nama kamu? Gitulah. Dan film-filmnya Makoto Shinkai ini ya lumayan lah ya. Kalau nggak salah pemeran si cowok bernama Tachibana gitu. Iya lupa. Tachibana Taki Tachibana sama aja. Dan kemudian kalau yang perempuan namanya Mitsuha. Ya, si Mitsuha ini ya bisa diceritakan kalau Mitsuha sama Taki ini tiba-tiba pada suatu masa entah bagaimana ceritanya, entah terpicu oleh apa, tiba-tiba mereka bertukar tubuh. Wih. Jadi si Mitsuha masuk ke tubuhnya si Taki, demikian juga Taki masuk ke tubuhnya Mitsuha. Bisa gitu ya, tukeran tubuh sama cewek. Waduh. Kalau orangnya rada-rada gimana gitu, itu diapain itu nanti badannya? Ya, diapain bang? Ya dimandiin lah, nggak mungkin lah nggak mandi kan gitu. Gitulah. Ini aku sambil ngerapi-rapiin ini ya, ngerapi-rapiin warna yang belum rapi. Ya gitu deh, jadinya mereka apa istilahnya, mereka bertukar tubuh, satu masuk ke tempat yang lain. Sebetulnya alasan daripada itu adalah agar terjadi apa ya? Ya pokoknya gitulah. Ternyata itu ada maknanya gitu, ada makna dari banyak cerita di situ. Maknanya adalah akhirnya karena
si apa si Taki sudah mengetahui bahwa akan terjadi ada meteor yang akan jatuh ke desanya si Mitsuha. Akhirnya dia untuk mencoba memperingatkan si Mitsuha kalau bakal ada meteor nih datang nih ke desa kamu dan menghancurkan segalanya yang ada di sana, gitu ceritanya. Makanya salah. Makanya si Taki ini bener-bener mati-matian untuk gimana caranya menyelamatkan si Mitsuha. Sebetulnya agak sedikit komedi romantis dan agak sedikit romantis dengan bumbu-bumbu komedi yang ala-ala genrenya. Kemudian apa lagi ya? Kemudian tidak ada apa-apa. Kemudian seperti itu. Ya gitulah kira-kira. Oke, sebelum ini aku mau coba ini warna udah, kita coba lanjut ya. Bang, kenapa nggak disebutin sih plotnya secara lengkap? Nggak, nanti saya ngasih ini buat yang belum nonton, kasihan. Jadi buat yang belum nonton silahkan kalian nonton saja. Oke. Daripada saya nanti jadi tukang spoiler seperti Mamang Abroha, saya tidak mau itu. Tentu saja saya tidak mau. Kalian pikir aku tukang spoiler? Tidak, tentu tidak. Kalian pikir aku menyukai spoiler atau nyepoiler orang lain? Tentu saja tidak. Oke, dan sekarang kita akan coba untuk toning dulu ya, toning gambar depan deh. Kita akan toning gambar depannya. Yang pertama kita yang si Taki dulu atau si Mitsuha dulu? Mitsuha dulu deh. Untuk Mitsuha aku mau bikin ada hitam pekat. Aku mau ada hitam pekat di sini. Terus kemudian bagian ini kita buat hitam pekat. Gemeteran apa ya? Tar. Kok aku gemeteran gini sih? Ini mungkin karena efek belum makan siang, mungkin. Ini aku coba. Terus bagian sini boleh nih. Nah, bagian dalamnya. Terus kemudian ini dikit aja, nggak usah terlalu banyak. Nggak usah terlalu banyak lah ya. Oke, dari bagian ini juga boleh. Nih bentuknya nggak enak. Oke. Di bagian sini aku akan buat ini jadi ala-ala Studio 9 ya. Udahlah, biarin lah ya. Nggak apa-apa lah ya. Kita buat saja ala-ala kita lah ya.
nggak mirip banget sama Makoto Shinkainya. Kenapa Om nggak mirip banget? Iyalah dia mah master, atau kita mah apa, pemula. Kita mah pemula. Jadi anggap aja ini adalah fan, ya itulah. Lanjut kita ke bagian si rambutnya si Taki. Untungnya dia tinggal di sini ya, bukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia mungkin orang bakal manggilnya seenaknya, tak tak gitu. Bakal dibully dia. Taki dipanggilnya tak. Ya Taki kan namanya gitu. Wah, abang mengajarkan pembulian? Tidak, saya tidak mengajarkan. Ini kalau di Indonesia. Aku deketin aja deh daripada susah-susah. Maaf ya, saya mendekat deh. Oke. Oke, aku ambil warna ini dan aku trim sedikit. Ini juga aku trim sedikit aja biar nggak kebanyakan. Oke, kita lanjut ke bagian mata. Mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Nih banyak banget yang berantakan, masih berantakan, tapi ya maaf ya, saya rada berantakan ini. Kita ke warna kulitnya dan kemudian aku mau buat sedikit bayangan. Kemudian aku ya kira-kira seperti inilah. Oke, mudah-mudahan terlihat ya si toning warna itunya. Kelihatan sih, insya Allah mudah-mudahan. Ya, kita lanjut lagi ke bagian si Mbak Mitsu. Mbak siapa? Mitsu. Aku toning dulu bagian warna ininya gelap aja. It's okay. Bagian sini juga. Dan kemudian aku mau kasih hitam di bagian mata. Terus kemudian putih juga di bagian matanya, yang putih. Untuk mata si Mitsuha aku buat agak sesuai dengan warna rambut, jadi aku mau pakai warna ini, tapi aku juga mau cuek dikit, nggak sepenuhnya. Dan kalau warnanya mata si Takinya aku pengen buat agak coklat dan ada titik hitam. Gak usah tau banyak, kasih putih. Oke. Untuk si Taki aku kasih agak sedikit.
Oke, sekarang kita ke baju ya. Kita ke baju. Untuk bajunya aku mau buat ini dulu nih. Mau aku hapus nih. Ini bagian ini nih. Salah. Ininya mau aku hapus nih. Nah, bagian mana lagi ya? Oh, ini juga. Kita ganti dengan warna merah. Izinkan saya untuk mendekat thread. Oke, ya seperti itulah kira-kira. Oke, kalau sudah kita akan menuju kemana ya? Kita menuju ke ini deh. Karena warna ininya sudah, aku mau toning warna ininya, warna bajunya. Gabriel, hai, halo, apa kabar? Hai, halo juga. Aku mau pakai abu-abu monyet buat warna ininya. Warna apa tuh, Om? Warna ininya nih, warna bajunya. Aku mau buat dia. Maaf, salah layer. Biasaan memang malah salah layer. Why? Ya, maafkan aku ya suka begitulah, sering sekali terjadi salah layer padaku. Mudah-mudahan teman-teman memaafkan. Sering banget lah salah layer memang mah. Ya gitulah. Oke, bagian sini, bagian situ, bagian sini aku mau kasih, termasuk bagian belakang sini juga mau aku. Oke, ini kita buang dulu. Oke. Oh no, salah aku salah karena di bagian sininya belum diblok. Oke, situ deh, segitu. Terus kemudian ini juga di bagian lipatan kita kasih, di bagian sini juga, sini juga deh. Untuk sekarang kita coba si ininya, si siapa? Si cowoknya juga kita akan buat ada ininya, ada no. Let's make it like this. Like this way lah, like this way. Bagian lipatan ini di sekitaran dasi aku kasih sedikit, nggak rata tapi ya nggak apa-apa. Offset kelebihan. Halo. Terus kemudian di bagian sini juga mau aku kasih sini ya. Oke, jangan lupa di bagian sebelah sini. Nah, ini juga.
Oke, udah mulai terlihat rapi ya, tapi ada satu hal yang masih belum menarik gitu loh. Gimana ya? Belum menarik aja. Kita buat background latar belakangnya warna agak sedikit. Aku bikin background deh dari belakangnya. Belakangnya aku membuat background. Ini aku buat layer baru, ada 2 layer baru. Untuk background latar belakang aku mau bikin warnanya itu agak biru. Biru kah atau warna apa ya? Sebetulnya sih aku pengennya sih agak sedikit lembayung ya. Let's see, lembayung. Oke. Dan untuk mengikuti warna lembayung ini aku mau gradasikan si background dengan warna lain. Aku bikin garis dengan warna yang lebih gelap. Aku ambil dulu warnanya. Oke, ternyata di sana aku buat sedikit lebih gelap. Aku garis dulu di bagian sini. Waduh, ini ribet banget ya. Kolom chat ini cukup lumayan ribet. Ya, aku buat garis di sini. Di sini setelah selesai aku akan membuat warna pakai aku akan buat warnanya pakai brush running edge. Density pen-nya agak lumayan. Oke, aku sekarang agak kegelap. Kita pakai brush agak gelap. Maaf ya, mohon maaf kenapa miring? Karena otak yang gambarnya miring. Apa coba? Karena otak yang gambarnya miring. Sekarang aku pakai running edge, tetap pakai running edge. Aku akan pakai putih. Brushnya agak sedikit besar. Kita buat dulu seperti ini aja. Kita buat putih dulu aja ya. Ini kenapa kayak laba-laba? Jelek om? Iya, tenang. Loh, tulisan your namanya. Tenang, kalau tulisan your name-nya bisa kita tarik ke atas. Kemudian setelah dari sini aku mau bikin gelap absolut. Gelap absolut mana ya? Masih pakai opsi running edge. Kita pakai gelap absolution, gelap.
Bang ini bikin situasi apa sih? Ya gitulah. Kita membuat situasi seperti di mana gitu. Kita akan buat agak gelap. Ini jangan terlalu gelap deh yang ini. Kalau ini lebih gelap juga nggak apa-apa. Kalau sudah, kita akan buat lagi. Halo bang, aku kembali. Halo Yoshi. Nonton anime apa sih kamu? Siapa tahu nanti anime yang kamu tonton bisa kita gambar nanti di sini. Aku jujur sudah mulai kehabisan bahan aku. Aku sudah mulai kehabisan bahan untuk anime. Anime apa yang kira-kira ya? Oke. Terus kemudian dari sini kita akan coba warna merah yang sedikit halus. Di sini aku mau coba pakai tekstur pen. Tekstur pennya ini aku pilih warna yang no, bukan warna itu. Bukan warna itu yang aku inginkan. Aku ingin warna kurang gede. Tekstur pennya kurang gede. Kita coba brush. Kita coba belecetin. Nggak usah terlalu detail banget. Ini sengaja nggak terlalu detail banget, cuman hanya sedikit memperlihatkan ada kontur gitu di belakang. Jadi kita bikin abstraksi aja. Terus kemudian apalagi? Aku salah nih kayaknya di sebelah sini atau di sebelah sini. Aku pengennya dia agak lebih gelap lagi, lebih gelap. Bang, kenapa dibikin lebih gelap? Nanti kamu tahu lah. Halo Yoshi, Detektif Conan. Oh, dia lagi nonton Detektif Conan. Ternyata Yoshiyuki lagi nonton Detektif Conan. Sekarang aku mau kasih sedikit kuning, semburat kuning. Halo, dan Muhammad Hanafi, terima kasih sudah bergabung. Oh iya, Detektif Conan, kita udah bikin belum sih Detektif Conan? Kayaknya udah deh. Aku udah bikin belum sih? Kayaknya sudah pernah deh aku buat Detektif Conan, tapi aku lupa. Iya, aku lupa, agak sedikit lupa. Nah, Your Name, dan sekarang kita akan membuat sebuah meteor. Aku lupa lagi gambar meteor itu kayak gimana ya? Meteornya yang di Kimi no Na wa ya. Lupa aku gambar meteornya tuh. Oh, meteornya tuh putih gitu, putih semburat gitu. Ya, mudah-mudahan cocok sama background kita. Kita akan buat yang pertama adalah putih. Aku akan buat putih dulu pakai marker. Meteornya di sini tepatnya. Pengen es krim please. Aku lagi minum es matcha. Maaf ya Yosi, aduh nanti aku wakilin lagi deh. Aku lagi menikmati es matcha sama satu buah Magnum coklat. Tapi Magnumnya belum aku makan sih, baru minum es krim matchanya aja. Maaf ya Yosi, maaf banget. Halo Ella, apa kabar Ella? Halo Ella, apa kabar? Ya, Ella saat ini apakah Ella sedang makan es krim? Tidak katanya.
Halo Ella. Maaf ya, kemarin Ella nyapa Miku tuh agak bermasalah. Miku tuh kemarin malam tuh agak sedikit bermasalah, tapi ya alhamdulillah sih sudah baik lagi. Mic-nya sudah sedikit lebih, ya udah lebih baik lah ya gitu. Makan es krim gak ngajak-ngajak. Tadi kan aku bilang aku nitip sama teman kan kebetulan keluar, makanya sekalian nitip es krim sekalian gitu. Sambil nitip es krim Yosi ya. Ella kalau nggak salah lagi makan es krim ya. Ya maaf ya Yosi. Ya buat teman-teman yang juga penggemar es krim, ya buat teman-teman penggemar es krim, ya mungkin bisa mention Yoshiyuki ya. Ya sudahlah. Tapi udah teman-teman, thank you banget yang udah hadir. Jangan lupa follow TikTok kita studio9_video. Jangan lupa follow akun kamera kita alias IG. Itu di Desain Studio 9. Kalian bisa cek hasil karya kita di situ, dan jangan lupa buat teman-teman yang memang butuh gambar-gambar yang mau kita gambarin, bisa kontak langsung ke Studio 9. Baik di akun TikTok juga boleh. Kita belum punya keranjang kuning, makanya ya gitu deh. Makasih ya Ella, makasih banget udah mampir-mampir. Makasih juga buat Rev, makasih juga buat Fatih tadi. Aku mau request apa nih Ella? Ayo Ella mau request apa nih? Oh iya, Ella lagi dalam persiapan mau kuliah ya, berarti tahun depan. Next gambar anime dandadan Kak. Oke, dandadan ya. Oke, siap dandadan. Gambar Okarun ya. Kita bikin Okarun dalam versi rambut jebriknya itu, ketika dia di Okarun yang lagi yang lagi berubah. Siap Ella, aku nanti akan buatkan Okarun spesial buat Ella. Oke teman-teman, thank you banget yang udah mampir-mampir ke Live Studio 9. Dan buat kalian, makasih banget. Saya Mamang Joni pamit undur diri. Makasih banget ya Ella. Makasih banget juga buat Rev ya. Selamat membeli es krim, selamat menikmati es krim ini, soalnya es krimku udah agak mulai mencair. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Hasil Jeti.